Bab 4287 menghilang secara aneh. Semua orang terdiam dan kedalaman laut darah sangat hening. Semua kultivator memelototkan mata, mereka melayang di tengah laut, tidak ada yang tahu kemana mereka harus pergi. Erik sudah menghilang, bagaimana cara mereka mengejarnya? Tidak mungkin, dia tidak mungkin menghilang dalam sekejap. Tetua naga muda bertanduk menggosok matanya dengan tidak percaya. Tidak ada fluktuasi aura luar angkasa, dia bukan menggunakan ilmu sihir mantra luar angkasa apapun, ujar seorang tetua dari daratan kayu misterius. Dia terkena dua teknik rahasia dari Yang Mulia dan Tetuamu. Meskipun masih hidup, dia pasti terluka parah. Bagaimana cara dia menghilang setelah terluka parah? Ini, bagaimana aku mengetahuinya? Hal ini sangat jarang terjadi dan sulit dipercaya. Semua orang tidak ingin memahaminya. Jelas Rikolong dan Tetuamu sudah menebak ide Erik yang ingin mencoba melarikan diri dan menggunakan metode yang sangat kuat, tetapi Erik tetap bisa menghilang di depan mata semua orang. Sap. Ketika semua orang tercengang, Rikolong terbang ke pusat ledakan itu dengan ekspresi muram. Dia menunjuk pertengahan alisnya, kemudian keluar seekor ular yang terbentuk dari Reiki. Ukuran makhluk ini seperti seekor ular air, tetapi kedua matanya terlihat lincah dan sangat tajam. Begitu muncul, dia langsung berputar untuk menyelidiki. Semua kultivator seketika berhenti berdiskusi dan mengamatinya dengan gugup. Roh ular ini merupakan semacam teknik keturunan yang hanya dimiliki klan naga sisik. Selama ada jejak aura abnormal yang muncul di sekitarnya, tidak akan ada yang bisa lepas dari matanya. Selama bertahun-tahun, klan naga sisik mampu membunuh begitu banyak pengkhianat dan musuh, semuanya karena berkah adanya teknik rahasia ini. Namun, semua kultivator menyaksikan lingkaran putaran ular itu semakin besar, tetapi tidak ada pesan apapun yang diberitahunya. Di sisi lain, Tetuamu juga menyimpan ilmu sihir penyelidikan dari daratan kayu misterius. Dia menggelengkan kepala dan kembali dengan tanpa pencapaian. Apakah Tobikiyu benar-benar sudah menghilang? Saat melihat roh ular yang tak terkalahkan itu juga tidak berguna, Tetua rambut putih mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Sepertinya, dia memiliki ilmu sihir tertentu yang tidak kita ketahui, yang bisa menyembunyikan jejaknya, ujar Tetuamu. Mungkinkah ilmu sihirnya adalah kepingan batu itu? Pada saat ini, Tetua Murka juga kembali ke wujud manusia. Meskipun menggunakan teknik larangan dan wajahnya tampak pucat, kondisinya masih termasuk baik. Itu mungkin, dia tidak pernah menggunakan ilmu sihir ini. Aku juga merasakan aura kekuatan suci master mulia dari ilmu sihir pengumpul batu ini, ujar Tetuamu. Tobikiyu tidak akan bisa melarikan diri meskipun memiliki waktu 1 jam. Setelah waktunya berakhir, dia tetap akan muncul di hadapan kita. Pada saat ini, roh ular itu sudah berputar dalam radius 100 meter dan tetap tidak bisa menangkap jejak Erik. Rikolong hanya bisa memanggil kembali ular spiritual itu dengan ekspresi cemberut. Setelah ular spiritual itu kembali, dia tiba-tiba membuka mulut dan mengantarkan segumpal energi darah ke depan Rikolong. Tetua naga muda bertanduk, murnikan darah Tobi yang terkandung di dalam gumpalan energi darah ini, mungkin berguna di masa depan. Rikolong melemparkan gumpalan darah itu kepada si tua di sampingnya. Baik, Yang Mulia. Apa manfaat dari cairan darah ini? Tanya Tetuamu dengan penasaran. Klan naga sisik kita memiliki teknik rahasia, yang bisa melakukan sesuatu hal dengan menggunakan darah kultivator, ujar Tetua naga muda bertanduk dengan samar. Terhadap hal ini, Tetuamu tersenyum. Dia tidak terlalu terkejut dengan rahasia klan naga sisik. Bagaimanapun, mereka hanyalah hubungan kerja sama sementara, bukanlah teman sekutu.
Jika menangkap orang ini perlu memurnikan darah, daratan kayu misterius memiliki suatu cara, dengan kecepatan yang cukup cepat. Erik memuntahkan darah ini di tengah laut darah, yang bercampur aduk dengan berbagai macam darah di lautan ini, yang hanya bisa dimurnikan sedikit demi sedikit dengan membutuhkan banyak pemikiran. Tetua naga muda bertanduk itu melihat Rikolong dengan tatapan bertanya. Kemudian, Rikolong berpikir sejenak dan mengangguk. Karena daratan kayu misterius bisa menjadi kekuatan Jiushu yang hanya berada di bawah Longzu, metode yang dimiliki tentu tidak buruk. Seperti beberapa tumbuhan yang muncul sebelumnya, yang langsung menyerap sejumlah besar racun yang disebarkan oleh Erik. Metode seperti ini tidak dimiliki klan naga sisik. Kalau begitu, aku serahkan hal ini kepada teman seimanmu. Tetua naga muda bertanduk menyerahkan setengah cairan darah itu kepada tetuamu, yang jelas menunjukkan bahwa meskipun klan naga sisik mau bekerja sama, mereka juga tidak akan sepenuhnya mempercayai orang lain. Tetua, manusia darah di sekitar ini semakin banyak. Setelah melakukan semua itu, kultivator yang didekati oleh manusia darah itu merasa situasi semakin sulit. Mereka segera menanyakan cara penanggulangannya. Monster-monster yang terbentuk di dalam laut darah ini tidak pernah habis dibunuh. Meskipun memiliki kekuatan yang biasa, tetapi selalu menjerat semua orang seperti plester yang menempel pada kulit. Segala sesuatu akan menjadi sangat merepotkan jika situasi itu terus berlangsung. Bagaimana jika kita pergi dari sini dulu? Meskipun bocah itu bisa bersembunyi, cahaya itu tidak bisa bersembunyi. 1 jam kemudian, kita akan mengetahui posisinya. Selain itu, energi kita juga banyak terkuras di sepanjang jalan ini. Kita harus mengisi kembali energi yang terkuras, saran tetuamu. Rikolong tidak menolak, dia kemudian melihat ke sekeliling. Setelah itu, kedua pihak itu terbang dan segera menghilang dari laut darah ini. Tuan. Pada saat ini, di bawah perlindungan air Reiki Sky Eater, teknik giok pemurni obat perlahan-lahan mengalir mengikuti arus laut. Di dalam ruang pemurnian obat, Black Demon yang masih sangat lemah itu mendorong Erik. Meskipun lengan Tobikiyu yang sebelumnya ditebas oleh Erik itu mengandung energi roh jahat murni, tetapi setelah diserap oleh Black Demon, itu hanya memulihkan kultivasinya hingga level jiwa murni. Dengan kekuatan seperti ini, dia diperkirakan akan mati meskipun hanya terkena serangan kecil dari Rikolong dan yang lainnya. Namun, melihat Erik yang jatuh dalam keadaan koma, Black Demon tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah meletakkan Erik di dalam kolam cairan spiritual yang disediakan sebelumnya. Erik jatuh dalam keadaan koma dan iblis langit bermata 3 menghentikan formasi komunikasi secara paksa. Pada saat ini, iblis Fu pergi dengan mengikuti Rain, hanya Black Demon yang berada di sisi Erik saat ini. Hanya Black Demon sendiri yang sadar, tidak ada orang yang bisa berdiskusi dengannya. Menghadapi keadaan sekarang ini, dia hanya bisa memikirkan cara sendiri. Apa yang harus kulakukan? Sudah pasti tidak mungkin tetap tinggal di sini. Black Demon berpikir dengan panik sambil melihat dunia luar. Meskipun saat ini Erik telah terlepas dari masalah, mereka hanya memiliki waktu 1 jam. Meskipun orang-orang itu telah pergi, mereka pasti masih berada di area ini. Begitu mereka menemukan jejak Erik, Black Demon juga tidak tahu apakah mereka akan langsung mengejarnya atau menunggu besok. Hal seperti ini tidak bisa dipertaruhkan, karena jika kalah, nyawa mereka akan berakhir. Aku ingat apa yang pernah dikatakan Tuan, ada iblis monster yang berfluktuasi di kedalaman laut, jadi kultivator biasa tidak pernah berani masuk ke dalam. Meskipun aku tidak bisa memobilisasi Sky Eater milik Tuan, para Sky Eater itu juga mengenalku dan tidak akan menyerangku. Bagaimana jika aku membawa mereka ke kedalaman laut dan menuju tempat yang tidak memiliki pulau?
Black Demon berpikir sejenak, tetapi tidak menemukan ide bagus. Oleh karena itu, setelah menyesuaikan Reiki yang cukup di dalam ruang pemurnian obat, dia terbang keluar dari ruang pemurnian obat tersebut secara paksa. Begitu sosok Black Demon muncul, ada banyak manusia darah yang belum pergi dari sana segera menatapnya. Black Demon merasakan hawa dingin dan kulit kepalanya pun bergidik. Dia hanya memikirkan jalan keluar dan memikirkan apakah Sky Eater akan menyerangnya. Dia melupakan semua makhluk-makhluk yang mengerikan ini. Meskipun dia memiliki kekuatan fase penilaian, tetapi yang bisa ditampilkan sekarang hanyalah kekuatan monster roh tahap jiwa murni. Namun, semua manusia darah ini memiliki kekuatan fase penilaian. Bersambung.